Hadirin yang terhormat, selanjutnya kita akan dengarkan bersama orasi ilmiah dengan judul Transformasi Ekonomi Kerti Bali menuju Bali Era Baru, Hijau, Tangguh, dan Sejahtera oleh Gubernur Bali. Kepada Dr. Insinyur Wayan Koster MM, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Rektor Universitas Terbuka, Wakil Rektor Universitas Terbuka, Ketua dan seluruh anggota Senat Universitas Terbuka, para dekan dan pimpinan di lingkungan Universitas Terbuka, para sivitas akademika Universitas Terbuka, para undangan dan hadirin sekalian, khususnya para wisudawan, wisudawati yang kita cintai bersama. Tepuk tangan untuk para wisudawan kita. Mengawali orasi ilmiah ini, marilah bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung ketewarenugrahanya hari ini Selasa 23 Agustus 2022 kita dapat hadir dalam acara wisuda lulusan periode 2 tahun akademik 2021-2022 Universitas Terbuka. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Terbuka yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah. Dalam orasi ini, izinkan saya menyampaikan konsep transformasi ekonomi Bali yang dinamakan dengan Ekonomi Kerti Bali menuju Bali Era Baru yang hijau, tangguh, dan sejahtera. Namun sebelum saya menyampaikan transformasi ekonomi Kerti Bali, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa ini baru pertama kali saya bisa hadir memberikan orasi ilmiah di Universitas Terbuka. Meskipun sebelumnya banyak universitas termasuk yang di Bali meminta saya untuk memberikan orasi ilmiah pada saat wisuda, belum bisa saya penuhi karena kesibukan baru pertama menjadi Gubernur Bali. Mengapa saya hadir bersedia memberi orasi ilmiah di Universitas Terbuka? Karena saya memiliki ikatan emosional. Ada hubungan kebatinan yang cukup kuat. Karena ketika saya duduk sebagai anggota DPR, Pak Rektor, bukan 3 tahun Pak, 3 periode sebagai anggota DPR. Periode pertama 2004, 2009, periode kedua 2009-2014, periode ketiga 2014 sampai 2019. Tapi berakhir 2018 karena maju menjadi Gubernur Bali. Pada saat saya duduk sebagai anggota DPR, saya duduk di Komisi 10 yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga. Pada saat saya di Komisi 10 itulah saya sering berdiskusi tentang kebijakan pendidikan.
khususnya yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, maupun juga pendidikan tinggi. Pada saat itu, pada periode kedua saya di DPR, saya melihat data dan mendapat laporan dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tingkat angka partisipasi kasar masuk perguruan tinggi pada saat itu masih berada di angka di bawah 20%. Masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Kita di bawahnya Malaysia, di bawahnya Thailand, di bawahnya Filipina. Malu kita. Itulah sebabnya pada saat itu kita harus mendorong angka partisipasi kasar dengan memperluas akses bagi lulusan SMA SMK untuk bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Karena arus untuk lulusan SD, SMP, SMA, SMK terus meningkat, sehingga dengan demikian daya tampung kita untuk masuk ke perguruan tinggi juga harus ditingkatkan. Karena itulah kami memandang kalau hanya dengan menggunakan metode pembelajaran secara konvensional, perkuliahan reguler melalui perguruan tinggi yang ada, baik negeri maupun swasta, saya kira kita akan sangat lambat untuk mencapai peningkatan angka partisipasi kasar. Itulah sebabnya pada saat itu kami mendorong agar peran universitas terbuka ditingkatkan untuk menampung lulusan SMA, SMK maupun juga para lulusan yang telah bekerja yang belum sempat menikmati pendidikan tinggi. Itu tujuannya. Dan pada saat itu kami sebenarnya mematok target kalau bisa angka partisipasi kasar kita ke perguruan tinggi itu bisa mencapai 40%. Namun tadi Bapak Rektor sudah menyampaikan ternyata kita baru bisa mencapai 34%. Karena itu menurut saya angka ini masih harus didorong terus sehingga mencapai minimum 40% untuk meningkatkan kualitas SDM kita serta daya saing SDM kita. Itulah sebabnya saya merasa penting hadir pada hari ini sekaligus untuk memberikan dukungan agar ke depan universitas terbuka ini semakin dicintai dan mendapat respon positif dari masyarakat untuk berkuliah di universitas terbuka. Tepuk tangan untuk universitas terbuka. Tadi saya kaget juga ternyata jumlah mahasiswanya sudah lebih dari 300.000. Yang wisuda tahun ini 60.000. Berarti sudah tinggi sekali. Sekarang menurut saya amati passionnya universitas terbuka sudah semakin baik. Kalau dulu waktu saya di DPR periode kedua, universitas terbuka itu masih belum terkenal. Ya. Kalau sekarang sudah mulai terkenal, mulai dilirik, jadi sudah semakin maju dan dicintai serta dihormati oleh anak-anak muda kita. Tepuk tangan untuk universitas terbuka. Tentu saja di era transformasi teknologi digital saat ini, kita dapat menggunakan teknologi digital ini, baik media online, media sosial, Instagram, Facebook, segala macam, itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan masyarakat, berpromosi tentang pentingnya peranan universitas terbuka di dalam melayani pendidikan kita di Indonesia, agar anak-anak kita dan juga para lulusan SMA SMK yang tidak sempat melanjutkan ke perguruan tinggi yang reguler itu silakan langsung masuk ke universitas terbuka. Termasuk di Bali, saya juga akan mendorong agar para karyawan
pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota, serta yang sudah bekerja di swasta yang belum sarjana agar ikut program masuk di universitas terbuka. Saya bangga. Itulah sebabnya saya sekarang hadir, karena saya merasa saya punya peranan ketika dulu merintis untuk membesarkan universitas terbuka ini. Saya 2 kali berkunjung sebagai komisi 10 pada saat itu bersama rombongan. Waktu itu rektornya adalah Pak Atwi ya. Kemudian yang kedua rektornya Ibu Tia. Ada ya Ibu ya? Ya Ibu, jangan lupa lu pernah komunikasi sama saya waktu itu, kita diskusi waktu itu Bu. Makasih Bu, Ibu ternyata masih sehat. Salam sehat Bu, sehat terus Bu, supaya terus bisa mengabdi di UT. Saya senang sekali dengan keberadaan UT ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, mengawali orasi ilmiah ini, saya menyampaikan bahwa pembangunan Bali diselenggarakan dengan visi, yaitu Nangun Satkerti Loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia niskala sekala menuju kehidupan kerama Bali dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dengan menyelenggarakan pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Bali era baru merupakan tatanan kehidupan yang bersifat holistik, meliputi 3 dimensi utama, yaitu dimensi pertama bisa menjaga keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan Bali atau genuine Bali. Dimensi kedua bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi kerama Bali dalam berbagai aspek kehidupan yang berkembang secara dinamis. Dan dimensi ketiga merupakan manajemen risiko atau risk management, yakni memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang. Bali era baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama: alam, manusia, dan kebudayaan Bali yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, yaitu 6 sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia, meliputi pertama, Atmakerti, berarti penyucian dan pemulihan Atman atau jiwa. Kedua, Segarkerti, berarti penyucian dan pemulihan pantai dan laut. Ketiga, Danukerti, berarti penyucian dan pemulihan sumber air. Keempat, Wanakerti, berarti penyucian dan pemulihan tumbuh-tumbuhan. Kelima, Janakerti, berarti penyucian dan pemulihan manusia. Dan yang keenam, Jagatkerti, berarti penyucian dan pemulihan alam semesta. Nilai kearifan lokal ini merupakan warisan adiluhung dari leluhur kami sejak ribuan tahun lalu, sejak Bali ini diciptakan.
Untuk mewujudkan visi pembangunan Bali dilaksanakan melalui 5 bidang prioritas pembangunan dari hulu sampai hilir yang dituangkan dalam pola pembangunan semesta berencana, yaitu 1. Bidang pangan, sandang, dan papan. 2. Bidang kesehatan dan pendidikan. 3. Bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan. 4. Bidang adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal. Dan 5. Bidang pariwisata. Pembangunan 5 bidang prioritas ini mencakup pembangunan yang dipolakan dan diintegrasikan di seluruh Bali dalam satu kesatuan wilayah. Satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. One island, one management, and one commando yang dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah, kabupaten, dan kota se-Bali. 5 bidang prioritas pembangunan Bali didukung dengan: pertama, pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terkoneksi dan terintegrasi. 2. Ekonomi kreatif Bali. Untuk mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi, dibangun dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai filosofi Satkirti. Dan dukungan yang ketiga adalah sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat atau Sipandu Beradat, berbasis kearifan lokal dalam perspektif keamanan nasional yang berstandar internasional. Yang mulia para senat dan para wisatawan yang saya hormati, saya menyampaikan bahwa pola pembangunan semesta berencana ini digagas dan dikembangkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak bangsa kita. Konsep pola pembangunan semesta ini dirancang, didesain oleh sekitar 600 para ahli. Namun belum bisa diterapkan pada saat itu karena kekuasaan beliau keburu berakhir. Konsep ini masih ada secara utuh. Luar biasa baiknya saya ditugaskan, diberikan amanah oleh Yang Mulia Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menerapkan pola pembangunan semesta berencana ini di Provinsi Bali sebagai percontohan di dalam kerangka pembangunan nasional. Itulah yang saya laksanakan sekarang di Bali untuk menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif. Saya perlu menyampaikan bahwa pada saat ini akibat dinamika pembangunan yang cukup panjang, perekonomian Bali sangat bergantung dari satu dominasi sektor pariwisata, sehingga menjadi sangat tidak seimbang. Ketidakseimbangan struktur dan fundamental perekonomian Bali yang mengakibatkan perekonomian Bali di satu pihak sangat tergantung dan sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal. Di pihak lain, pertumbuhan kapasitas ekonomi Bali kurang berkembang secara optimal. Maka guna memperkuat struktur dan fundamental perekonomian Bali, diperlukan suatu konsep ekonomi yang komprehensif, yaitu ekonomi kreatif Bali. Izin saya perlu menyampaikan, selama ini ekonomi Bali didominasi satu sektor pariwisata. Lebih dari 54% kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan perekonomian atau PDRB-nya Bali. Sangat rentan. Ada baiknya, ada kurang baiknya. Di situasi normal, pertumbuhan ekonomi Bali selalu tinggi
selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pada saat tidak normal terjadi masalah, ada terganggu akibat bencana alam, terjadi bencana non alam, munculnya virus, dan terakhir ini adalah munculnya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Bali. Akibatnya wisatawan terhenti total, tidak ada yang berkunjung ke Bali selama 2 tahun lebih. Akibat daripada pariwisata mengalami stuck selama 2 tahun lebih, pertumbuhan ekonomi Bali yang selama ini tinggi itu mengalami kontraksi paling dalam di Indonesia. Pada tahun 2020, sejak pandemi COVID-19 muncul pertama kali di Bali 10 Maret 2020 sampai akhir 2020, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi negatif 9,31%, terendah di Indonesia, terdalam di Indonesia, dan baru pertama kali dalam sejarah di Bali. Jadi ini luar biasa dampaknya. Namun pada tahun 2021 mulai mengalami perbaikan. Nah, masih mengalami kontraksi, pertumbuhannya negatif minus 2,47%. Itulah sebabnya saya bekerja keras menangani pandemi COVID-19 di Provinsi Bali. Astungkare sekarang sudah semakin baik pandemi COVID-19 di Bali. Situasinya sudah stabil. Tingkat vaksinasi di Bali sudah sangat tinggi. Vaksin pertama mencapai 106%. Vaksin kedua mencapai 97%. Vaksin ketiga booster sudah mencapai hampir 80%, tercepat dan tertinggi di Indonesia. Sejalan dengan membaiknya penanganan pandemi COVID-19 di Bali dan tingginya vaksinasi di Provinsi Bali, pariwisata Bali mengalami pemulihan sejak bulan April yang lalu sebagai momentum mulainya pemulihan perekonomian Bali. Maka pada triwulan 1 tahun 2022, ekonomi Bali sudah mulai tumbuh sebesar 1,46%. Tepuk tangan untuk Bali. Dan yang menggembirakan, pada triwulan kedua tahun 2022 ini, hasil surveinya Badan Pusat Statistik, Bali sudah tumbuh plus 3,04%. Sudah membaik. Pertumbuhan yang baik ini didukung dengan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik yang terus meningkat ke Bali. Pada saat ini, kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali sudah mencapai lebih dari 9.000 kedatangan setiap hari. Sudah mencapai lebih dari 50% sebelum pandemi COVID-19 terjadi di Bali. Targetnya lebih cepat dibandingkan rencana kami, baru bisa pulih 40% bulan Desember 2022. Ternyata bulan Juli sudah bisa mencapai 50%. Penerbangan internasional yang datang ke Bali secara langsung terus meningkat. Sekarang ini sudah ada 23 maskapai penerbangan dari berbagai negara yang langsung datang ke Bali. Sebentar lagi tanggal 2 September akan datang penerbangan dari Tiongkok yang pertama. Kalau Tiongkok sudah masuk ke Bali, maka wisatawan Bali yang akan datang itu akan semakin meningkat. Karena wisatawan mancanegara yang datang ke Bali paling tinggi dari Australia tahun 2019 mencapai 1,3 juta orang. Nomor 2 adalah Tiongkok atau Cina mencapai 1,2 juta orang pada tahun 2019.
itu kontribusi terbesar wisatawan mancanegara dari dua negara tersebut. Itulah sebabnya saat ini saya tengah bekerja keras bersama jajaran terus menangani pandemi COVID-19 di Bali agar terus bisa stabil, vaksinasinya tertinggi, karena Bali akan terus menjadi tempat event nasional maupun internasional, khususnya rangkaian presidensi G20 yang puncaknya akan berlangsung tingkat kepala negara pada tanggal 15 dan 16 November 2022 tahun ini. Astungkara, momentum ini akan terus kami dorong sehingga perekonomian Bali bisa pulih seperti sebelum terjadi pandemi COVID-19. Ekonomi kreatif Bali adalah ekonomi untuk mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi yang dibangun dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai filosofi Satkerti dengan menerapkan 11 prinsip, yaitu pertama, ekonomi yang dikembangkan dari sikap mensyukuri atau memuliakan kekayaan, keunikan, dan keunggulan sumber daya lokal alam Bali beserta isinya sebagai anugerah Hyang Pencipta. Kedua, ekonomi yang dikembangkan sesuai potensi sumber daya lokal alam Bali beserta isinya. Ketiga, ekonomi yang dikembangkan oleh Krama Bali secara inklusif, kreatif, dan inovatif. Keempat, ekonomi yang dikembangkan berbasis nilai-nilai adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali. Kelima, ekonomi yang dikembangkan dengan menjaga ekosistem alam dan budaya secara berkelanjutan. 6. Ekonomi yang dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian lokal Bali berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing. 7. Ekonomi yang dikembangkan dengan mengakomodasi penerapan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi digital. 8. Ekonomi yang memberi manfaat nyata guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali secara niskala skala. Prinsip ke-9, ekonomi yang dibangun dengan asas gotong royong. 10. Ekonomi yang dibangun untuk meningkatkan ketangguhan menghadapi dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global. Dan prinsip yang ke-11, ekonomi yang menumbuhkan spirit jengah atau keteguhan komitmen serta cinta dan bangga sebagai Krama Bali. Belajar dari pengalaman dalam berbagai kejadian, sudah waktunya Bali mengembangkan perekonomian yang tidak lagi menggantungkan pada satu kantung, yaitu sektor pariwisata. Bali harus mengambil pilihan mengembangkan perekonomian Bali yang bersumber dari keorisinilan dan keunggulan sumber daya lokal meliputi kekayaan alam, manusia, dan kebudayaan Bali sebagai sumber daya potensial pada sektor pertanian, kelautan, perikanan, dan industri kerajinan rakyat. Selain itu, pengembangan perekonomian Bali hendaknya mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi digital, yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan digital sesuai dengan potensi Krama Bali secara efektif, efisien, produktif, serta bernilai tambah. Dalam mengembangkan perekonomian Bali, sektor pariwisata diposisikan sebagai sumber tambahan atau bonus benefit dalam perekonomian Bali. Bahkan sektor pariwisata harus berperan menghidupi atau memberi manfaat untuk bergeraknya sektor pertanian, menjadi lokomotif sektor kelautan, perikanan, dan industri kerajinan rakyat, sehingga secara nyata memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan
masyarakat Bali. Dalam hubungan tersebut, diperlukan arah kebijakan, pendekatan, dan prinsip untuk menata serta mengembangkan perekonomian Bali dengan struktur dan fundamental yang ramah lingkungan, berbasis pada sumber daya lokal, lebih berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing, tangguh, dan berkelanjutan. Pembangunan pertanian dalam arti luas, termasuk perikanan dan sumber daya kelautan, perlu ditata dan dikelola dengan baik dari hulu sampai ke hilir, sesuai dengan potensi yang dimiliki kabupaten dan kota di Bali, menuju kedaulatan pangan dalam upaya pemenuhan jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan keamanan Bali, kepariwisataan, dan berorientasi ekspor. Bahkan untuk menjamin kualitas dan kesehatan pangan, sedang diterapkan sistem pertanian organik menuju Bali Pulau Organik. Dan untuk sistem pertanian organik ini, kami telah menerapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019. Itulah yang akan kami jadikan untuk membangun perekonomian Bali secara masif dengan tetap menjaga agar ekosistem alam terpelihara dengan baik, sehingga seluruh daripada unsur alam ini bisa hidup secara berdampingan. Dalam memacu pertumbuhan ekonomi Bali, perlu dibangun dan dikembangkan industri Bali dari hulu sampai ke hilir, ekonomi kreatif berbasis budaya branding Bali, serta ekonomi digital. Pembangunan dan pengembangan perekonomian tersebut dilakukan sesuai dengan potensi kabupaten dan kota dalam rangka menyeimbangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antar wilayah se-Bali, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk memperkuat struktur dan fundamental perekonomian Bali, diperlukan pengembangan dan penguatan industri kecil menengah (IKM), usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan koperasi, terutama koperasi produksi, serta lembaga perekonomian adat dalam pengelolaan hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri kerajinan rakyat. Ekonomi kreatif Bali memiliki 6 sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali, yaitu: pertama, sektor pertanian dalam arti luas, termasuk peternakan dan perkebunan dengan sistem pertanian organik. Saya perlu menyampaikan, Bali memiliki 70.000 hektar sawah. Sampai saat ini, bulan Juli, sudah mencapai 29.800 hektar yang organik. Target kami sampai bulan Desember, 40.000 hektar sawah sudah harus organik. Dan 70.000 hektar sawah ini akan kami tuntaskan pada tahun 2023, paling lambat 2024. Semua sawah di Bali 70.000 hektar sudah organik. Dan Bali satu-satunya provinsi yang menerapkan sistem pertanian organik dengan peraturan daerah yang dikeluarkan sejak 2019 yang lalu. Juga termasuk pertanian untuk buah-buahan dan sayur-sayuran di Bali itu mencapai luasnya 200.000 hektar lebih. 154.000 hektar sudah organik. Tinggal lagi 50.000 hektar yang belum organik. Akan kami tuntaskan paling lambat tahun 2024. Sehingga 2024 sawah maupun non sawah itu semuanya sudah organik menuju Bali Pulau Organik. Saya kira fenomena global juga sudah mengarah pada
sistem pertanian yang ramah lingkungan, dan tentunya itu adalah pertanian organik. Dua, yang menjadi pilar perekonomian Bali adalah sektor kelautan dan perikanan. Wilayah Bali kecil, kelautannya juga kecil, tetapi di dalamnya terkandung kekayaan yang luar biasa. Tiga, sektor industri, meliputi industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali. Yang keempat, sektor industri kecil menengah IKM, usaha mikro kecil menengah UMKM, dan koperasi. Kelima, sektor ekonomi kreatif dan digital. Dan 6, sektor pariwisata, yaitu pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Saya perlu menyampaikan bahwa dalam forum yang terhormat ini, pada tahun 2019 sebelum pandemi COVID, jumlah wisatawan mancanegara yang ke Bali mencapai 6,3 juta orang. Jumlah wisatawan domestiknya mencapai 10.500.000 orang. Jadi kalau total wisatawan domestik dan mancanegara itu hampir mencapai 17 juta orang. Penduduk Bali cuma 4,3 juta orang. Jadi lebih banyak wisatawan yang datang ke Bali daripada jumlah penduduk orang Bali. Itulah sebabnya kami sedang menata ini semua agar pariwisata ini betul-betul menjadi pariwisata yang tetap menjaga budaya, berkualitas, dan bermartabat. Kami tidak mentolerir lagi pariwisata yang murahan, apalagi pariwisata yang melecehkan budaya, apalagi pariwisata yang merendahkan martabat bangsa. Kami tidak mengizinkan itu lagi datang ke Bali. Kami ketat sekarang untuk menegakkan muka dan martabat kita sebagai bangsa yang merdeka. Ekonomi kreatif Bali dengan 6 sektor unggulan tersebut akan mewujudkan perekonomian Bali yang harmonis terhadap alam, ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal, berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing, tangguh, dan berkelanjutan. Jadi tim kami betul-betul akan menata pembangunan ini dan berjalan sekarang. Ekonomi boleh tumbuh setinggi-tingginya, tapi tidak boleh mematikan ekosistem. Kupu-kupu harus hidup, lindung harus hidup, semua binatang ciptaan yang pencipta yang menjadi unsur alam ini semuanya harus hidup. Tidak boleh ada yang mati, karena semua itu adalah ciptaannya yang harus kita berikan ruang untuk hidup dan saling menjaga satu sama lain. Penentuan 6 sektor unggulan tersebut didasarkan pada keorisinilan dan keunggulan sumber daya lokal Bali yang meliputi alam, manusia, dan kebudayaan Bali sebagai sumber daya potensial pada sektor pertanian, kelautan, perikanan, dan industri kerajaan rakyat, bukan berdasarkan atas besaran nominal kontribusi terhadap PDRB. Namun, pola pembangunan perekonomian Bali melalui ekonomi kreatif Bali akan terjadi keterhubungan langsung antar sektor unggulan, menumbuhkan pusat-pusat perekonomian Bali, meningkatkan kapasitas perekonomian Bali, menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali, sehingga secara nyata memberi manfaat bagi peningkatan dan kesejahteraan kebahagiaan masyarakat Bali secara niskala dan skala. Ekonomi kreatif Bali membangun perekonomian Bali yang harmonis terhadap alam beserta isinya, diharapkan memberi manfaat dan nilai tambah berganda secara langsung dan tidak langsung, baik nilai tambah ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, maupun tatanan kehidupan. Nilai tambah ekonomi terwujud dalam bentuk kontribusi masing-masing pilar sektor unggulan terhadap perekonomian Bali secara seimbang, sinergis, dan harmonis. Dengan demikian, masing-masing sektor memberi efek pengganda yang besar terhadap sektor-sektor lainnya
secara timbal balik, sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan kapasitas atau skala ekonomi yang lebih besar bagi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali. Inilah yang akan menjadi ekonomi sirkuler bagi Provinsi Bali. Nilai tambah lingkungan terwujud dalam bentuk terpeliharanya ekosistem alam dan peningkatan kualitas hidup. Tanah akan tetap subur, air tetap mengalir, udara sehat, laut akan terjaga, dan keanekaragaman hayati akan terlindungi. Nilai tambah sosial akan tercermin dari peningkatan kualitas hidup, terpenuhnya kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Nilai tambah budaya berupa terjaganya kelestarian kebudayaan Bali yang adiluhung, serta memperkokoh jati diri masyarakat Bali sebagai bagian dari komunitas global. Sedangkan nilai tambah terhadap tatanan masyarakat Bali terwujud melalui perubahan cara berpikir, perilaku, berwawasan ke depan, dan mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi. Nilai tambah masing-masing elemen tersebut akan membentuk lingkaran nilai yang semakin membesar, sehingga daya dukung perekonomian Bali semakin meningkat dan berkelanjutan. Nilai tambah akan mendorong peningkatan nilai tambah lingkungan, sosial, budaya, dan tatanan kehidupan. Nilai tambah lingkungan akan mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, sosial, budaya, dan tatanan kehidupan. Demikian halnya terhadap nilai tambah sosial, budaya, dan tatanan kehidupan akan mendorong peningkatan nilai tambah elemen-elemen lainnya secara berantai. Jadi yang mulia para senat dan para wisadawan yang saya hormati, jadi selama ini ekonomi digerakkan dengan melakukan berbagai cara eksploitasi yang akhirnya merusak alam, merusak lingkungan, dan mematikan ekosistem. Ekonomi kreatif Bali tidak boleh membiarkan itu. Semua harus tumbuh. Ekonomi tumbuh, tapi seluruh unsur alam ini harus juga bisa survive untuk menjaga keharmonisan di antara unsur alam semesta ini. Karena semua memiliki peranan di dalam mendorong survive-nya alam semesta ini. Konsep pembangunan ekonomi kreatif Bali telah dipakai sebagai acuan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas dalam menyusun program transformasi ekonomi Bali dalam bentuk dokumen Peta Jalan Ekonomi Kreatif Bali menuju Bali era baru yang hijau, tangguh, dan sejahtera. Peta Jalan Transformasi Ekonomi Bali telah diluncurkan oleh Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo pada tanggal 3 Desember 2021 yang lalu. Peta jalan ini menjabarkan strategi dan rencana aksi pemulihan ekonomi Bali dalam jangka pendek dan strategi transformasi perekonomian Bali dalam jangka menengah dan panjang, sehingga implementasi peta jalan ekonomi kreatif Bali menuju Bali era baru yang hijau, tangguh, dan sejahtera ini akan merupakan kerangka terwujudnya cita-cita Indonesia Maju tahun 2045 sebagaimana yang ditanamkan oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini selaku Gubernur saya menyampaikan terima kasih kepada Universitas Terbuka yang telah berkontribusi meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi khususnya di Bali yang sampai saat ini sudah mencapai sebanyak 7.684 mahasiswa aktif di Universitas Terbuka Provinsi Bali. Ini pun akan saya tingkatkan terus ke depan, karena saya hadir hari ini
itu saya menambah semangat lagi untuk mendorong agar masyarakat Bali lebih terbuka untuk masuk ke universitas terbuka ini. Saya pun sangat setuju dan mendukung gagasan universitas terbuka terkait dengan wajib kuliah, karena model pembelajaran yang dilaksanakan di universitas terbuka sangat memungkinkan untuk terwujudnya gagasan tersebut. Apalagi sekarang dengan adanya cara tatap muka langsung kombinasi dengan tatap muka yang online hibrid, saya kira universitas terbuka akan menjadi semakin luas aksesnya. Saya kira ini perlu dipromosikan secara luas kepada masyarakat sehingga masyarakat akan mengetahui bagaimana cara mengikuti pendidikan di universitas terbuka tanpa harus mengganggu aktivitas kesehariannya, baik sebagai pegawai maupun juga aktivitas kehidupan yang lainnya. Sebelum mengakhiri orasi ilmiah ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada universitas terbuka yang pada wisuda lulusan periode 2 tahun akademik 2021-2022 mewisuda sebanyak 2.500 wisudawan. Dan secara khusus saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah mengikuti pendidikan dengan tekun sehingga mencapai prestasi terbaik yang memberi kebahagiaan kepada keluarganya. Tadi saya bangga mendengar ada mahasiswa yang mencapai indeks prestasi 4,0. Luar biasa. Tepuk tangan untuk para mahasiswa yang mencapai IP 4,0 ini. Luar biasa. Waktu kuliah saya nggak pernah mencapai IP 4,0. Apalagi 4,0. 3,5 aja enggak. Gitu. Jadi ya begitulah. Ya. Jadi saya kira ini akan memacu kualitas dan daya saing proses pembelajaran di universitas terbuka, dan tentunya ini akan menghasilkan lulusan yang bersaing dan dapat mengikuti perkembangan global yang akan terus menjadi kekuatan yang mengintervensi negara kita. Tidak ada pilihan lain. Kita harus meningkatkan kualitas dan daya saing untuk menghadapi perkembangan dunia global ini. Tepuk tangan UT. Dan saya berharap UT akan bisa memainkan peranan penting dalam arus global di masa yang mendatang ini. Tidak ada negara satupun di dunia yang mampu bersaing tanpa SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Kita harus memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mewujudkan itu. Selamat kepada universitas terbuka. Demikian orasi ilmiah ini. Atas segala perhatian yang diberikan kepada saya haturkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.